Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para pencinta program Bible Study Online CK7. Kembali bersama dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak yang hari ini akan membantu saudara-saudara sekalian untuk bisa memahami pembacaan kitab suci pada hari ini yang terambil dari Mazmur 62 yang berjudul Perasaan Tenang Dekat Allah Saja. Dari judulnya kita tahu bahwa ini merupakan salah satu mazmur favorit banyak orang Kristen. Karena dari mazmur ini banyak sekali lagu-lagu yang menggambarkan atau mengungkapkan perasaan kita tenang, ingin bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan ini tentu satu lantunan mazmur yang indah. Jadi saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bisa menyanyikan lagu-lagu penyembahan kita yang menggambarkan isi daripada mazmur ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, hanya dekat Engkaulah kiranya kami bisa menjadi tenang. Engkaulah kerinduan kami. Engkaulah Tuhan curahan hati kami. Hanya di mana Engkaulah kami merasakan Tuhan satu kedamaian yang begitu kuat dan tenang, melampaui segala keadaan sekeliling kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau, haleluya. Praise you Lord. Hanya dekat Allahku, rasa tenang sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah benteng keselamatanku, keselamatan kami dan kami tidak akan goyah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam sungguh indah bersamamu selamanya.
dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa untuk melihat kemurahan-Mu mengalir dan melimpah dalam hidup kami. Sekalipun kami ada di tengah-tengah keadaan sulit, keadaan yang tidak nyaman, tapi kami tetap akan tenang, sebab sumber ketenangan kami adalah Engkau sendiri. Pengharapan, kota benteng, dan kekuatan serta penolong kami. Mari Roh Kudus, Engkau nyatakan kebenaran ini pada setiap kami yang sedang mengalami ketakutan, Engkau berikan keberanian. Mengalami keletihan, Engkau berikan kekuatan baru. Mengalami kebingungan, akan Engkau berikan damai sejahtera. Bahkan keterikatan akan Engkau bebaskan, dan yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sungguh indah penyembahan yang kita naikkan pada hari ini. Satu keinginan dan kerinduan kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 ini memang kita bisa akui mencerminkan adanya satu keyakinan yang penuh, kokoh, dan rasa aman dari seseorang terhadap Allahnya, dalam hal ini Daud. Mungkin dalam bayangan kita, kok enak ya Daud ya. Jadi Daud ini enak sekali, kok alami sekali gitu loh, kok natural sekali. Dia itu bisa tenang dengan Tuhan. Dalam kondisi hidupnya kok dia bisa tenang gitu. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara sekalian, Mazmur ini bukan diciptakan pada waktu dia sedang enak-enak. Nyantai-nyantai gitu ya. Angin semilir, ngantuk-ngantuk.
sepoi-sepoi lalu kemudian kayaknya enak nih untuk nulis lagu tentang tenang dengan Tuhan. Bukan. Mazmur ini sebenarnya tidak datang tanpa sebuah perjuangan. Kalau kita melihat sebenarnya gambaran dari Mazmur ini dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima, itu jelas sekali gambarannya dia sedang berada di dalam kondisi yang terancam, tertekan. Jadi sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai satu Mazmur yang bukan mencoba memegahkan diri dari seseorang yang secara pribadi merasa tenang. Tetapi satu ungkapan penyembahan kepada Tuhan dan menuntun orang-orang, para penyembah-penyembah dalam satu ibadah perayaan untuk bisa mengklaim bahwa keselamatan itu hanya datang dari Allah. Jadi karena ini kemudian menjadi satu lagu perayaan, lagu ritual. Bahwa jemaat didorong untuk mengatakan, mari letakkan pengharapanmu, keselamatanmu hanya pada Allah saja. Dan ini terlihat dari ayatnya yang 9 dan 11. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Lalu dikatakan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat. Satu hal Allah firmankan, dua hal aku dengar, bahwa kekuatan ada pada Allah. Kekuatan hanya ada pada Allah. Dengan kata lain, bahwa ini didorong untuk semua jemaat. Jadi tadi dari pribadi, sekarang ke jemaat. Lalu kemudian kita mendapatkan di sini alasan kenapa kita memuji atau menaikkan pujian ini. Ayat yang ke-12 dan 13. Satu hal Allah firmankan dan dua hal aku dengar. Bahwa kekuatan ada pada Allah. Dan pada Engkau ya Tuhan ada kasih setia. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perasaan tenang dekat Allah. Ini kan tema Mazmur ini. Ternyata penekanan Mazmur ini bukan pada perasaan tenangnya. Tetapi pada Allah yang menjadi sumber ketenangan itu. Ini dibuktikan dari gramatikalnya atau struktur kalimatnya. Karena kalau dalam bahasa Ibrani, susunan kalimat, susunan kata itu bisa menunjukkan prioritas. Mana yang lebih utama, mana yang menjadi ditempatkan sebagai yang pertama. Dan itu menjadi penting. Dalam ayat 6, diterjemahkan di dalam bahasa aslinya begini. Ak lelohim dominapsi. Ak lelohim dominapsi. Secara literal, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, surely to God stand still my soul. Berarti kepada Allah tenanglah jiwaku. Gitu ya. Kepada Allah tenanglah hai jiwaku. Dalam kasus ini domi, kata domi itu ditaruh sebagai sebuah bentuk dari dumiah. Kata tenang itu ya dalam bentuk imperatif. Tetapi dimulai dengan apa? Dengan Elohim. Jadi Elohim domi. Berarti Allah dulu yang membuat jiwa kita tenang. Gitu ya. Jadi sebenarnya di sini prinsipnya bukan pada ketenangan. Karena saudara-saudara, manusia kecenderungannya akan mencari ketenangan. Tetapi sumber ketenangan manusia umumnya adalah lingkungan. Hal yang dari luar. Bukan Allah. Jadi kalau orang mau cari tenang, kemana mereka? Pergi ke gunung, pergi ke tempat sepi,
Mungkin memandang di pantai, di gunung atau di pantai yang mengharap ke atau gunung yang menghadap ke laut, lalu kita menatap lautan itu dalam ketenangan. Atau mungkin di tempat sunyi, tempat semedi. Kita berusaha untuk menjauh dari hiruk pikuk supaya kita tenang. Tetapi sebenarnya di sini lain. Allah mau mengatakan, kamu mau mendapatkan ketenangan, datang pada Tuhan. Jadi nggak perlu sebenarnya kita juga harus pergi jauh-jauh. Masuk di dalam doa kita, masuk di dalam penyembahan kita. Masuk ke dalam kamar, kunci rapat-rapat, naikkan penyembahanmu, naikkan doamu. Bertemulah dengan Allah. Itu sebenarnya sumber ketenangan kita. Ketika kita bertemu dengan sumbernya, maka dia akan memberikan kepada kita ketenangan. Berarti sederhana kan? Prinsipnya adalah kita mesti menempel kepada Allah, maka buahnya akan mengalir. Ibarat anggur itu menempel, carangnya menempel kepada pokoknya, maka kemudian pokok akan memberikan nutrisi kepada carang lalu menghasilkan buah. Jangan kita kejar buahnya, kejarlah sumbernya. Ini prinsip yang ditekankan di dalam Mazmur ini. Bahwa ketenangan bersumber dari Allah. Jangan cari ketenangannya, cari Tuhan, engkau dapatkan ketenangan. Allah dulu, baru ketenangan. Jadi di sini saudara-saudara, kita melihat penekanan ini ya saudara di dalam ayat 3. Hanya dialah. Dan ini dikontraskan dengan ayat 4. Kamu dalam jamak dan mereka dalam ayat yang kelima. Hanya dia satu-satunya Allah melawan kondisi sekitar yang banyak. Musuh yang mengepung. Sandaran satu-satunya cuma satu, Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana si pemazmur menggambarkan ketenangannya dari Tuhan itu. Satu saja cukup. Kita mengatakan begini, one with God is majority. Satu orang dengan Tuhan itu sudah mayoritas. Lebih hebat daripada kebanyakan orang lain. One with God is majority. Jadi bila kita, si pemazmur ini jelas sekali sadar. Saya dengan Allah. Saya mayoritas. Saya bisa tenang. Lalu ada yang menarik dari ayat 6 sampai 9. Penekanan pada perintah di ayat yang ke-9. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ungkapan curahkanlah isi hatimu di hadapannya merupakan prinsip. Ini sebenarnya prinsip kita mendapatkan ketenangan jiwa. Dan ini prinsip di dalam kita berdoa. Dan kita mendapatkan, melepaskan kecemasan kita. Kecenderungan kita biasanya kalau kita mau curhat, curhatnya ke siapa? Cari bestie ya, cari teman baik, cari teman orang yang bisa didengerin curhatnya atau curhatan. Cari orang yang mau taruh telinganya untuk dengerin kita gitu ya. Tapi jangan pertama-tama langsung cari manusia. Nah, ini kesalahan banyak orang. Dalam penggembalaan saya selalu menekankan ini. Kalau kamu curhat, kalau kamu lagi marah, lagi kesel, lagi emosi, jangan langsung cari orang. Cari Tuhan, saya bilang. Kenapa? Kalau orang yang kamu temui langsung, kamu curhat, langsung jebolin semuanya, lepasin semuanya, ungkapan-ungkapan kemarahan kita. Sebaik-baiknya orang tersebut, dia manusia loh. Dan dia punya keterbatasan kapasitas menampung hal-hal negatif. Malah seringkali yang terjadi kalau kita terus-terusan lemparin ke dia jadi tong sampah, dia jadi kepahitan juga akhirnya. Ikut-ikutan ketularan dari kita. Jadi ketika kita sangat emosional dan kita udah tidak tahan lagi, masuk ke dalam kamarmu, kunci rapat-rapat, curahkan itu kepada Tuhan. Itu jalan keluarnya. Nanti setelah emosinya lepas, setelah reda,
Kita sudah bisa berpikir secara logis. Kalau saudara mau cerita kepada orang yang bisa memberikan jawaban, kepada otoritas, pada orang yang lebih rohani, silakan. Tetapi emosinya itu sudah dilepaskan dulu. Biarkan itu kita berikan kepada Tuhan saja. Itu yang mau diajarkan di sini. Tapi dimulai dengan apa? Percayalah kepada Tuhan. Jadi kenapa saya mesti datang kepada Tuhan? Karena Dia yang bisa kita percayai. Nah, selalu ada 4 alasan kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan. 1, Dia setia. Perkataannya tidak pernah gagal. Dia hanya dibatasi oleh firman-Nya. Tuhan tidak pernah bohong. Yang kedua, Tuhan itu maha kuasa, maha mencukupi. Dia tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Tuhan gak butuh makan, Tuhan gak butuh uang. Jadi oleh karena itu, karena Dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun, Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Yang ketiga, karena Dia tidak memandang bulu. Mau yang datang itu orang yang anak kecil, orang muda, yang belum paham banyak firman Tuhan, atau sekalipun orang yang sudah dewasa dalam Tuhan. Orang yang berpendidikan, orang yang mungkin sudah sangat rohani, pemimpin sekalipun. Tuhan tidak pandang bulu. Dia terima siapapun yang datang dengan iman kepada Allah. Yang keempat, Dia kekal. Karena Dia kekal, Dia membatasi waktu. Dia melewati semua batasan waktu. Dan karena itu kita bisa percaya kepada Dia. 4 alasan inilah yang menjadikan kita mau datang kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, hai umat. Baru curahkanlah isi hatimu kepada Dia. Jadi karena saya percaya kepada Allah, Dia nggak akan membocorkan. Dia nggak akan ember kalau orang bahasa sekarang itu ya. Ngomongin semua masalah kita ke orang lain. We can only trust God because He is faithful. Dia setia. Dia pegang janjinya. Dia pegang perkataannya. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memandang bulu. Inilah perlindungan kita yang aman, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan mau memiliki emosional yang sehat, mari ketika kita mengalami kegalauan, datang dulu kepada Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan. Lepaskan semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian setelah itu engkau bisa cerita kepada yang lain. Dia Allah yang sanggup memahami kita. Dia Allah yang tidak terbatas di dalam menampung semua keluh kesah kita. Dan yang terakhir, janji dari Mazmur ini bahwa saat kita menyatakan dan meletakkan kepercayaan kita hanya kepada keselamatan yang dari Tuhan saja, maka Tuhan berkata, engkau membalas setiap orang menurut apa yang telah engkau atau mereka perbuat. Menurut perbuatannya. Tentu di sini bukan berarti, oh kalau kamu jahat kamu akan dibalaskan yang jahat. Kalau kamu yang baik dia harus dibalaskan yang baik. Bukan. Artinya di sini bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur selama ini, hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, Tuhan mengingat itu. Sehingga ketika kita mengalami sebuah keadaan yang memerlukan pertolongan, Tuhan pun akan mengingat apa yang akan Dia kerjakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya apa yang kita kerjakan setiap hari itu bermakna, Bapak Ibu. Tidak ada yang asal-asalan. Marilah kita membuat setiap hari kita itu terencana, intensional. Supaya kemudian itu menjadi perhitungan Allah. Kenapa saya katakan ini menjadi perhitungan Allah? Saudara perhatikan ketika Cornelius berdoa. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan mengindahkan doanya. Dan juga persembahan atau sedekah yang dia berikan kepada orang-orang. Itu umat Tuhan. Saudara-saudara, bukan berarti ini menyogok Tuhan. Tapi Tuhan mengerti karena prinsip ini. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada yang sia-sia dalam apa yang kita kerjakan.
Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 bahwa dalam persekutuanmu dengan Kristus, segala jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Dengan kata lain, prinsip ini berlaku lagi. Tuhan membalas setiap orang menurut apa yang dia telah kerjakan, apa yang dia telah tabur, apa yang dia telah perkatakan selama ini. Mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Dan biarlah setiap hari, hari-hari kita jalani secara terencana. Jangan asal-asalan, jangan sembrono, tapi penuh dengan perhitungan. Sebab semua itu Tuhan juga menghitung. Maka mari kita juga menghitung hari-hari kita. Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami bisa bertindak dengan bijaksana. Marilah kita melihat setiap hari-hari kita penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan tindakan yang tepat seturut dengan kesempatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan dari situlah ketenangan itu akan juga kita bisa nikmati setiap hari. Bahwa saya menjadi tenang karena Tuhan yang memberikan. Yang kedua, karena saya tahu semua yang saya kerjakan ini akan bermakna di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita bisa memikirkan lagi lebih jauh, bahwa semua yang kita kerjakan ini akan diupahi Tuhan dengan mahkota di dalam pengadilan Kristus nantinya. Itu menentukan akan apa yang akan kita terima di dalam kekekalan. Kita memerintah penuh dengan mahkota-mahkota yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, terlepas dari berapa berat pun pergumulan saudara saat ini, mari kita ambil langkah iman. Mendekat kepada Tuhan. Berjuang mendekat kepada Dia. Karena hanya dari Dialah sumber ketenangan itu. Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Dialah tempat perlindungan yang aman. Larilah ke sana. Dan curahkan isi hatimu kepada Dia. Dan bukan cuma Tuhan akan memberikan engkau ketenangan, perlindungan, tapi bahkan membalaskan seturut dengan apa yang telah engkau lakukan dalam perbuatan-perbuatanmu, baik sekarang maupun kepada kekekalan. Kristus siap untuk menjadi perlindunganmu, pertolonganmu, damai sejahteramu. Dialah Allah damai sejahtera kita. Dialah sumber ketenangan kita. Tapi juga Dia Allah yang akan memberikan kepada kita setiap imbalan dari apa yang telah kita kerjakan. Kami bersyukur Bapa. Biarlah kiranya setiap kami datang mendekat kepada Engkau, sumber ketenangan kami. Ampuni kami kalau kami selama ini mengandalkan ketenangan yang dari luar, eksternal, bukan datang kepada Tuhan. Ampuni kami ketika kami emosional, kami mencurahkan langsung kepada manusia, tanpa mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah setiap saudara-saudara kami yang mendengar pada hari ini pengajaran ini akan mengambil tindakan yang benar. Datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami setiap hari hidup secara intensional. Tiap apa yang kami kerjakan terencana dengan baik, terpikirkan dengan baik, supaya tidak ada satupun yang menjadi sia-sia. Karena Engkau mengingat semua yang kami kerjakan itu untuk membalasnya dalam mahkota-mahkota yang Engkau akan sediakan kepada kami di kekekalan kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan lain. Shalom.